Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Ramadan dengan NPM 2215061048. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi makalah untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Kapita Selekta. Adapun makalah saya berjudul Perancangan Chatbot Konsultan Perakitan Komputer menggunakan Large Language Model dan Retrieval Augmented Generation. Masuk ke bagian latar belakang. Yang pertama, itu tren global, di mana meningkatnya fenomena perakitan komputer mandiri atau custom PC building untuk fleksibilitas, spesifikasi, dan juga anggaran. Yang kedua, adanya kompleksitas teknis, di mana adanya tantangan dalam kecocokan fisik, elektrikal, serta kompatibilitas antar komponen komputer. Yang ketiga, information overload, di mana informasi internet itu tidak terstruktur sehingga memakan waktu untuk disintesis. Yang keempat, kelemahan LLM mandiri di mana adanya fenomena halusinasi atau penghasilan data yang tidak nyata, serta keterbatasan pengetahuan atau knowledge cutoff. Masuk ke rumusan masalah, ada rumusan masalahnya itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, bagaimana cara merancang arsitektur chatbot yang mengintegrasikan LLM dengan mekanisme RAG secara efisien. Yang kedua, bagaimana optimalisasi proses indexing agar rekomendasi presisi dan kompatibel secara teknis. Yang ketiga, sejauh mana RAG dapat mengurangi tingkat halusinasi LLM pada informasi spesifikasi perangkat keras. Yang keempat, bagaimana merancang sistem pembaruan data dinamis untuk informasi komponen baru. Masuk ke tujuan penelitian, adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem chatbot konsultan perakitan komputer berbasis LLM dan RAG. Lalu yang kedua, mengembangkan knowledge base terstruktur mengenai spesifikasi, harga, dan aturan kompatibilitas. Yang ketiga, menganalisis pengaruh RAG terhadap pengurangan kesalahan faktual atau halusinasi. Yang keempat, menciptakan perwarupa sistem untuk rincian anggaran otomatis. Lalu masuk ke manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi pada studi implementasi RAG pada domain yang spesifik dan dinamis seperti perangkat keras komputer. Lalu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas untuk mendapatkan konsultasi teknis perakitan komputer yang kredibel tanpa hambatan waktu dan juga biaya. Lalu menyediakan model implementasi teknologi RAG pada domain yang sangat dinamis, yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan asisten virtual pada bidang lainnya. Dan terakhir, memberikan kontribusi pada pengembangan sistem kecerdasan buatan yang lebih transparan dan berbasis data atau grounded in facts dalam proses pengambilan keputusan. Masuk ke batasan masalah. Batasan masalah di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama, itu data komponen yang diambil itu dibatasi pada perangkat keras utama seperti CPU, GPU, RAM, motherboard, PSU, dan juga storage. Lalu model yang bahasa yang digunakan itu adalah model yang open source seperti Llama 3 atau Mistral atau API komersial seperti OpenAI yang diintegrasikan dengan vektor database. Yang ketiga, sistem tidak mencakup transaksi pembelian secara langsung, melainkan hanya memberikan rekomendasi dan juga estimasi harga. Yang keempat, sumber data untuk RAG itu berasal dari situs web terpercaya atau dataset spesifikasi komputer yang telah dikurasi. Masuk ke bagian dasar teori. Yang pertama itu ada large language model dan juga arsitektur transformer, di mana LLM itu merupakan model kecerdasan buatan generatif yang dibangun di atas arsitektur transformer yang menggunakan mekanisme self-attention yang memungkinkan model untuk memberikan bobot yang berbeda pada setiap kata dalam sebuah kalimat, sehingga mampu dapat memahami konteks yang sangat panjang dan juga kompleks. Yang kedua ada Retrieval Augmented Generation atau RAG, di mana RAG merupakan arsitektur yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan LLM dengan cara mengintegrasikan siklus pencarian informasi atau retrieval sebelum proses generasi teks dilakukan. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu retriever dan juga generator. Yang ketiga, itu adalah vektor database dan juga indexing, di mana vektor database itu menyimpan data dalam bentuk vektor multidimensi yang disebut dengan embedding. Proses indexing itu sangat krusial pada bagian ini, di mana teknik seperti HNSW atau Hierarchical
Navigable Small World atau Inverted File Index atau IVF itu digunakan untuk mempercepat pencarian tetangga terdekat atau approximate nearest neighbor. Lalu adanya halusinasi dalam kecerdasan buatan yang sering terjadi ketika LLM itu menghasilkan informasi yang faktual, yang secara faktual salah, namun terlihat meyakinkan. Hal ini terjadi pada data teknis yang kaku seperti angka konsumsi daya, TDP, atau dimensi fisik perangkat keras. Masuk ke metode penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian. Yang pertama itu ada pengumpulan data atau data acquisition. Yang kedua itu proses data. Lalu yang ketiga ada arsitektur sistem RAG. Dan keempat itu uji coba dan evaluasi sistem. Masuk ke arsitektur sistem RAG. Arsitektur pada sistem RAG itu empat dibagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah knowledge base, di mana data mentah itu disimpan dalam vektor database setelah proses embedding. Yang kedua, retriever, di mana sistem akan mengubah query yang diberikan pengguna menjadi vektor dan mencari kecocokannya dalam vektor database. Yang ketiga, itu ada augmentation, di mana dokumen yang relevan digabungkan khusus dengan khusus untuk memberikan konteks pada LLM. Yang keempat, generation, yang menghasilkan jawaban final yang sudah terkalibrasi dengan data spesifikasi baru. Masuk ke implementasi vektor database dan juga indexing. Indexing sendiri itu merupakan proses teknik seperti hierarchical navigable small world untuk mempercepat pencarian tetangga terdekat dalam ruang vektor multidimensi. Lalu ada optimasi metadata yang dimana indexing itu dioptimalkan tidak hanya berdasarkan kata kunci, tetapi juga atribut teknis spesifik untuk menjamin kompatibilitas antar komponen yang direkomendasikan. Lalu masuk ke tahap evaluasi sistem, di mana dilakukan proses evaluasi pada sistem untuk menguji sejauh mana RAG dapat mengurangi tingkat halusinasi LLM, di mana digunakan dua jenis metrik yang berbeda. Yang pertama itulah faithfulness untuk mengukur tingkat kesediaan respon model terhadap dokumen referensi yang disediakan oleh sistem RAG untuk memastikan chatbot tidak menghasilkan angka konsumsi, daya, atau dimensi fisik yang tidak nyata. Selain itu digunakan juga metrik relevansi untuk memastikan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan anggaran dan juga kebutuhan fungsionalitas pengguna. Lalu masuk ke bagian penutup, yang pertama itu kesimpulan. Jadi, adapun kesimpulan yang saya dapat dari proses penelitian ini, yang pertama itu adalah implementasi teknologi RAG secara efektif, mampu dapat mampu mengatasi kendala knowledge cutoff dalam LLM, sehingga chatbot dapat menyajikan informasi mengenai produk terbaru dan fluktuasi harga di pasar perangkat keras secara real time. Yang kedua, penggunaan vektor database dan optimasi indexing berbasis metadata teknis memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi perakitan yang presisi dan menjamin kompatibilitas antar komponen. Yang ketiga, mekanisme RAG itu terbukti menjadi solusi dalam mengurangi fenomena halusinasi pada kecerdasan buatan, di mana model dipaksa untuk memberikan respon berdasarkan data faktual dari basis pengetahuan eksternal yang terverifikasi. Lalu masuk ke bagian saran. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan sistem dengan API e-commerce untuk mendapatkan data harga yang lebih dinamis dan akurat sesuai dengan kondisi pasar terkini. Yang kedua, pengembangan fitur automated budgeting dapat diperluas dengan algoritma optimasi untuk mencari kombinasi komponen yang terbaik dalam rentang harga yang spesifik. Lalu yang terakhir, perlu dilakukan pengujian terhadap pengguna awam secara luas untuk mengevaluasi aspek kemudahan penggunaan dari purwarupa yang telah dibangun. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.